Baik, sekarang kita akan coba membuat objek selanjutnya, yaitu canting. Masih dari bagian part 1 modeling, bagian B. Langsung aja kita masuk ke Blender, kita bikin file baru, new, general, sehingga tampilannya seperti ini. Kita lakukan tahap yang seperti awal tadi di pembuatan kompor. Saya biasanya split screen, tekan T untuk mematikan tombol sebelah kiri, lalu pindah ke image editor, lalu kita drag and drop gambar referensi dari si cantingnya. Kalau misalkan ada beberapa gambar yang mau di drag and drop, sebagai referensi kita split lagi Windows areanya, terus di gambar salah satu window ini kita drag and drop gambar yang lain. Jadi kita bisa punya beberapa gambar referensi dalam satu area kerja, misalnya seperti ini. Oke, kalau kita perhatiin si canting ini punya 3 bagian. Yang pertama gagang kayunya. Ya, di sini ada yang berbeda ya, ada yang dikasih aksen, ada yang enggak. Tapi pada prinsipnya sama, ada gagang kayu, ada tempat memasukkan bak tintanya atau bak lilinnya, dan pipa untuk tempat keluar si lilinnya ini. Berarti kita bikin 3 parts. Untuk yang pertama, handle kayunya ini saya bikin enggak dari silinder, tapi bikinnya dari kubus. Oke, langsung aja ya. Saya biasanya kerja di tampak ortografik karena kalau di tampak perspektif ini distorsinya cukup besar. Jadi di tampak ortografik atau ortogonal saja. Terus saya biasanya tampak dari tampak depan seperti itu ya. Jadi kerja di tampak depan. Pertama saya scale di X. Prinsipnya masih sama, jangan khawatir harus perfeksionis dulu di awal. Kita cari bentuk umumnya dulu, nanti untuk detail kita bisa lakukan kemudian. Terus di sini kalau diperhatiin ada bentuknya seperti menurun ya. Kita bisa masuk edit mode, terus kita batasi dulu di daerah sini, Ctrl R, misalkan di daerah sini, terus kita pilih bagian depan, kita geser ke bawah. Terus kita potong di sini, ini pasti ada titik di sini ya. Ctrl R, geser ke atas, titik yang atasnya aja kita geser ke bawah. Seperti ini. Nah, ini kenapa kita butuh beberapa gambar agar kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Makin ke depan ini makin mengecil. Berarti bagian depan, saya sih biasanya pakai lasso ya, lasso selection. Di bagian depan ini kita peruncing ya dengan cara S. Bisa seperti ini, mengecil ke segala arah, atau kita kunci di sumbu Y yang hijau ya. Kita inspeksi lagi bentuknya. Kira-kira bagian yang ini juga kayaknya perlu sedikit dikecilin. Scale di Y. Nah, masih kira-kira seperti itu. Terus bentuk awalnya sudah, nanti tinggal disesuaikan apakah kurang panjang atau kurang lebar dan lain-lain. Terus yang kedua, kita coba sekarang membuat gagang ini menjadi lebih bulat ya, silindris. Caranya adalah dengan masuk ke object mode, terus kita kasih modifier yang namanya subsurf, kasih level 2, terus masuk ke edit mode lagi, kita pertegas, jangan lupa ya, Ctrl R, kasih ke belakang, Ctrl R, kasih ke depan, Ctrl R di antaranya,
Ctrl R lagi ke sini, Ctrl R lagi ke depan. Terus biasanya kalau dikasih subsurf, kita juga kasih klik kanan set smooth ya. Seperti ini kira-kira. Nah, untuk canting sendiri karena nanti jaraknya akan terlalu jauh, jadi saya rasa tidak perlu dibikin sangat-sangat detail. Karena objek utamanya bukan cantingnya, tapi batiknya. Oke, selanjutnya kita di objek mode hendak membuat bak lilin. Bak lilin ini ada handle belakangnya, ini seperti dikunci ke belakang agar dia tidak bisa gerak. Jadi langkahnya adalah dengan membuat sebuah bisa dari plane atau dari kubus. Misalkan dari kubus dulu, terus dari tampak depan ini kita geser ke depan G, lalu masuk ke edit mode. Kalau dari tampak samping, tekan Ctrl 3 seperti ini. Ini biasanya lebih ramping ya, ramping ke depan, bagian sampingnya ini lebih gemuk, belakangnya mengecil lagi. Berarti secara struktur ketika nanti diedit model untuk bagian depan ini kita skalain S di sumbu Y seperti itu ya. Terus nanti di bagian tengah kita kasih pembatas lagi. Ini kita besarin skala S di sumbu Y lagi. Itu. Terus di bagian belakang makin mengecil. Jadi ini kita kasih loop cut lagi. Kita pilih area yang belakang menggunakan shift klik kiri, lalu kita scale di sumbu Y. Nah, misalkan seperti itu. Nah, dari tampak samping kita lihat bahwa bagian depan itu sedikit miring. Ya, berarti bisa bagian depan bawahnya ini yang kita majuin. Geser di sumbu X sehingga miring seperti itu, dan bagian atas belakangnya itu sedikit masuk ke dalam. Yang ini geser di sumbu X gitu ya. Nanti ini akan kita hapus bagian atasnya agar lubangnya bisa terlihat. Delete face. Terus sepertinya bagian belakang ini harus ada satu loop cut lagi. Kita geser G di X sehingga bentuknya jadi seperti ini sedikit. Oke, saya rasa sudah mirip ya. Kita posisiin, kita lihat dari tampak depan, masuk ke objek mode, tekan tab, kita coba rotate, kita tekan R tadi ya, lalu tekan S untuk skala. Di sini bisa kelihatan sebetulnya bagian baknya itu mungkin terpotong seperti itu ya. Jadi kita bisa tabrakin aja, tekan G. Ini bagian depan itu sampai ujung gagang kayunya. Tapi kalau misalkan kita geser lagi atau diskalain seperti ini, S di X itu jadi terlalu melebar ya. Maka kita tambahin sedikit, terus geser. Jadi sekarang yang perlu digeser adalah gagang kayunya ya, bagian depan. Dan dari tampak samping kita geser di sumbu X. Ini ada bagian yang ke bawah, harus hati-hati. Kalau susah terpilih seperti ini, meskipun sudah tekan shift, kita mau nggak mau pindah ke mode
wireframe-nya Shift Z, sambil ditekan Shift-nya dipilih seperti ini, pasti akan terpilih. Lihat lagi ke tampak depan, geser di sumbu X, ini kita seperti itu. Sebetulnya di sini ada pengikat ya, pengikat tembaga, kawat tembaga, cuma nggak usah saya bikin deh kayaknya. Terus kita lihat inspeksi lagi, bagian-bagian bawah ini nggak boleh keluar seperti itu ya, jadi harus berada di atas gagang kayunya. Jadi sekarang kita pindah dari objek mode si gagang kayu, pindah di objek mode bugnya, masuk edit mode, tekan tab. Ini akan kita kecilin, pilih juga yang sebelah sini, tekannya S di Y ya. Kita masukkan ke dalam aja skala S di sumbu Y. Nah, seperti itu. Untuk bagian depan juga kayaknya masih terlalu lebar ya, skala di Y. Oke, kita coba inspeksi lagi. Yang di sini kita cari itu adalah proporsi kemiripannya aja ya, nggak harus betul-betul mirip. Nah, di sini menemukan suatu keanehan nih kalau kita lihat dari tampak yang ini dengan yang ini, dengan gambar referensi. Bagian tengah itu harusnya lebih menggembung lalu mengecil ke atas ya. Jadi harusnya di sini ada loop cut lagi, yang loop cut itu harus lebih lebar, dan bagian atas pakai alt klik kiri ini harusnya lebih mengecil tapi di sumbu Y seperti ini. S di kira-kira seperti itu. Kita lihat kemiringannya dari tampak samping ini harusnya lebih lurus, jadi daerah yang ini harusnya kita geser lagi ke depan. Lalu untuk area yang ini harusnya lurus gitu ya, kita geser ke belakang. Pastikan kita tekan angka 1 biar nggak gesernya nggak terlalu aneh ya. Ini tekan angka 1 dan tampak depan, geser lagi. Nah, seperti itu ya. Lalu sebetulnya ada detail kecil tadi. Di sini ada plat untuk mengikat antara baknya dengan gagang. Terserah kalian mau bikin atau enggak. Kalau saya sih kayaknya nggak perlu bikin, karena toh nggak akan kelihatan ya dari objek yang dari sekecil ini nih. Cuma kalau kalian mau latihan cara membuatnya, caranya adalah pakai sebuah plane ini kita atur skalanya, kita posisiin di atas gagang seperti ini. Terus di edit mode pakai tab ya, kita geser di sumbu X bagian belakang, pilih bagian depan, terus kita extrude ke atas, tekan E di Z, itu titik ini kita geser ke depan, G di X gitu ya, kurang lebih prinsipnya seperti ini. Jadi ujung-ujungnya ini saya bikin juga deh, G di X. Nanti tinggal dikasih modifier subsur dan solidify. Ctrl R, kita bikin dia tegas, kira-kira seperti itu. Terus solidify. Sebetulnya solidify juga nggak terlalu ngaruh ya, karena kita
nggak akan memperlihatkan objek itu sampai sedetail ini, sebetul extreme close up seperti ini gitu ya. Tapi kalau mau dibikin boleh, nggak apa-apa, sekedar untuk latihan. Kita bisa extrude-nya keluar. Kalau ke dalam misalkan aneh nih nabrak, berarti bisa keluar. Terus harusnya dia tuh melengkung, kita geser ke bawah dulu biar nempel, melengkung mengikuti bentuk gagangnya ya. Ini kalau udah kamera di sini ngalangin, bisa disembunyiin dulu, tekan H. Caranya masuk edit mode, kita potong lagi, loop cut, lalu semua titik yang ada di kanan kirinya ini kita geser ke bawah. Ya, tekan G di Z, itu jadi sedikit melengkung. Sebetulnya nanti nggak ada yang nggak juga ya itu melengkung apa enggak, tapi nggak apa-apa deh. Lalu di set smooth, jangan lupa ini juga di set smooth. Oh udah tadi ya. Oke, selanjutnya bugnya ini kita kasih set smooth dulu, lalu kasih subsurf. Oh ya, satu lagi tips, jangan pernah bikin modeling pada saat mode subsurfnya ini nyala gitu ya. Jadi ketika kalian bikin nyala seperti ini, biasakan jangan, karena itu suka menipu ya. Misalkan, oh bentuk ini harusnya maju pak, jadi ketika pada saat kalian bikin model dengan mode subsurfnya nyala, ini otomatis akan kerasa atau terpancing jadi pengen ditarik seperti ini gitu. Nah ini tuh salah ya, karena titik ini tuh harusnya nggak ada di sini, karena secara bentuk harusnya titik itu tetap ada di sini karena mengikuti bentuk aslinya ketika belum dikasih subsurf. Nah ini, jadi yang harus dilakukan adalah ketika membuat model, subsurfnya jangan dulu dikasih atau jangan dulu aktif. Ketika sudah menemukan bentuk yang kira-kira pas, baru dikasih subsurf. Untuk mengatasi hal ini, bukan titiknya yang diganti atau digeser, tapi kita tambahin loop cut. Itu prinsipnya berbeda, uh, tapi lebih bagus. Lalu kita pastiin setiap daerah ini menjadi lebih tegas. Kita inspeksi lagi. Ini efek dari subsurf, berarti ada jarak. Ini kita majuin. Oke, di X. Terus kita kasih ketebalan. Modifier, solidify. Thickness. Nggak mungkin keluar ya, berarti harus ke dalam thicknessnya. Seperti itu. Kalau mau dikasih aksen seperti ini boleh. Masuk edit mode, caranya sama seperti bikin kompor tadi, tekan Ctrl R, kita batasin dulu areanya biar daerah sini nggak keganggu. Ctrl R lagi, bisa beberapa langsung. Misalkan ini, tekan Ctrl R di sini, deketin ke sana, Ctrl R di sini, deketin ke sini. Ini juga sama, Ctrl R, deketin ke situ, Ctrl R, deketin ke sana. Lalu pilih bagian tengah, lalu diskalain ya, S perkecil. Nah, biar ini posisinya mengecil di tempat, tidak ke salah satu titik, kita pilih pusatnya itu adalah individual origin ya di sini nih, individual origin. Ini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau pakai individual origin itu mengecilnya di situ. Kalau sebelumnya pakai median point, mengecilnya ke sana, ke titik tengah kursor. Nah, seperti itu, kita pertegas lagi, Ctrl R. Ctrl R nya kayaknya di sini.
atau kalaupun enggak juga saya rasa cukup sih. Atau ini bisa shift alt klik kiri, shift alt klik kiri, shift alt klik kiri, shift alt klik kiri, kita geser atau skalain ke sumbu X, misalkan jadi lebih rapat, tapi nggak usah deh, nggak apa-apa, tinggal jaraknya aja kita deketin, masuk mode wireframe, kita pilih yang belakang, geser ke depan, geser di X, misalkan seperti ini, hanya sekedar aksen aja. Oke, kita coba inspeksi lagi. Sebetulnya bagian bawah sini lebih cembung ya. Nah, bagian bawah ini masih lebih lebar dan lebih ke bawah kayaknya. Ya, bisa seperti itu. Bagian ini mungkin terlalu masuk. Kita bisa lihat, geser di sumbu X ya. Nah, ketika menggeser juga bisa sambil menekan tombol shift, jadi pergerakannya lebih pelan-pelan. Oke, jangan lupa di save. Kita kasih nama cantik. Oke, langkah selanjutnya adalah bikin objek yang terakhir, partsnya, pipanya ya. Pipanya sama, kita pakai prinsip ditabrakin aja dengan menggunakan silinder. Jadi shift A, mesh, pilihnya circle. Ketika kita menambahkan sebuah circle dan dirasakan ini kayak circle-nya ini gak akan butuh detail nih, karena sangat-sangat kecil objeknya dan kita shoot dari jarak jauh banget, sehingga nggak perlu objek yang detail. Detailnya artinya nggak perlu objek itu memiliki banyak vertex. Nah, jadi setelah kita menambahkan, di sini ada tombol add circle. Di sini kita kurangin jumlah vertexnya dari yang awalnya 32 menjadi cukup mungkin hanya 6 gitu ya. Dibikin segi 6. Terus coba kita geser. Kalau kita lihat geser di sumbu X, ini jadi segi 6. Jadi jangan khawatir, kita tekan R di Y 90 derajat. Terus kita masuk edit mode, tekan tab, kita extrude di sumbu X, tekan P dan X. Nah, kita panjangin seperti itu. Lihat di tampak depan angka 1. Rencananya nanti itu kita geser, tabrakin ke dalam seperti ini, kita rotate sedikit, lalu ujungnya melengkung ya. Untuk panjangnya dan diameternya mungkin kita lakukan proporsi aja. Perbandingan antara panjang pipanya dengan tinggi si baknya ya. Mungkin tinggi baknya juga kurang ya. Kita bisa atur lagi nanti. Oke, shift Z lagi. Ini lengkungnya dari ujung kayu langsung melengkung gitu ya. Jadi kita masuk edit mode di pipanya, tekan Ctrl R, kita bagi beberapa segmen, lalu klik kiri. Jangan lupa untuk memilihnya. Tekan shift Z. Ini kita rotate ya, tekan R. Lalu kita unselect juga ya, ini pakai shift. Oh maaf, pakai Ctrl. Kita rotate, geser lagi gitu ya, manual aja. Ctrl,
Ctrl klik kiri maksudnya tadi. Kita unselect sedikit-sedikit segmennya sampai dia melengkung. Kalau mau pakai cara kurva tadi itu juga boleh, nggak apa-apa. Nah, sampai seperti ini misalkan. Ini kalau ternyata terasa masih terlalu besar, kita kecilin lagi. Atau terasa kurang ke depan, kita majuin gitu ya. Jadi ini look and feel-nya kalian coba lihat baik-baik aja. Ini saya rasa nggak perlu dikasih ketebalan pakai solidify. Tapi kayaknya perlu di set smooth dan dikasih subsurf. Subsurfnya mungkin level 1 juga nggak apa-apa ya. Nah, sampai di sini objek cantingnya sudah selesai, tinggal kita parent tadi ya. Jangan di join karena kalau di join tuh objek yang akan di join ke objek lainnya itu, objek masternya itu akan menyebabkan si objek ini mengikuti settingan ini gitu ya. Sedangkan di sini kan tadi nggak butuh solidify, ketika ini di join ke bar maka dia akan punya solidify, padahal kita nggak perlu. Nah, prinsip parent itu adalah kita cari objek yang paling gampang diseleksi adalah jadi parentnya. Contoh kasusnya, kalau objeknya sebetulnya bebas-bebas saja ya, cuma kalau saya biasanya objeknya yang paling gampang diseleksi itu yang dijadikan parent, yang paling besar. Berarti semua objek ini yang kecil-kecil pakai shift miliknya. Oops, ini juga kurang geser kayaknya. Jadi objek-objek lain selain gagangnya itu saya pilih terakhir. Jadi gagang ini saya pilih terakhir, tekan shift. Jadi perlu diingat objek yang aktif itu akan jadi parentnya. Jangan sampai ada objek yang ketinggalan. Setelah seperti ini lalu tekan Ctrl P. Set parent to object, gitu ya. Jadi ini katanya nggak terjadi apa-apa. Kalau kita unselect tekan Alt A, kita pilih parentnya, otomatis dia akan ketika digerakkan akan membuat si objek-objek lainnya ikut bergerak juga kemanapun si parentnya pergi ya. Tapi objek-objek lain ini masih bisa lepas gitu. Kayak misalkan mau kebutuhannya animasi misalkan ya, canting ini tiba-tiba nempel ke sana, ininya nempel ke sini gitu, itu nanti bisa dianimasiin tekniknya. Oke, sampai di sini objek cantingnya sudah selesai. Jangan lupa di save dan kita bikin sebuah koleksi baru, kasih nama canting. Lalu semua ini pakai save, kita pilih drag and drop ke dalam collection si canting. Oke, jangan lupa di save. Langkah selanjutnya kita bikin wajan ya.